Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gandika Setiawan dengan NIM 233333014 dan rekan saya Rizka Augustoper dengan NIM 2333041. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kewenangan pemerintah sektor perindustrian lingkup daerah kabupaten, fondasi strategis untuk analisis kebijakan pembangunan. Mengapa industri adalah jantung pertumbuhan ekonomi daerah? Memahami peran strategis sektor industri bagi ekonomi lokal. Yang pertama, industri sebagai multiplier engine. Industri sebagai multiplier engine bukan sekedar pabrik, melainkan mesin penggerak ekonomi lokal atau multiplier engine. Yang kedua, kontribusi terhadap PDRB kabupaten, yaitu manufaktur memberikan kontribusi langsung dan terukur bagi pendapatan domestik regional bruto atau PDRB. Yang ketiga, efek berantai ke sektor lain, yaitu untuk memicu keterkaitan hulu hilir atau forward dan backward linkage dengan sektor pertanian, jasa, dan perdagangan. Yang keempat, desain kebijakan yang presisi, yaitu pertumbuhan industri tidak terjadi otomatis, memerlukan perencanaan dan desain kebijakan pemerintah yang terarah. Yang selanjutnya, kompetensi inti analisis kebijakan. Kompetensi inti analisis kebijakan yaitu analisis peran strategis sektor industri merupakan kompetensi utama bagi analisis kebijakan pembangunan. Yang dua itu peta kewenangan siapa memegang apa atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yaitu urusan pemerintahan itu absolut ada wewenang pusat, konkuren dibagi pusat dan daerah, umum urusan kepala negara. Yaitu yang pertama, pemerintahan pusat memegang kebijakan nasional dan strategis, yaitu meliputi kebijakan industri nasional. Yang kedua, standarisasi industri. Yang ketiga, kawasan industri strategis nasional. Yang kedua, pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi mengelola urusan lintas wilayah dan skala menengah dengan industri lintas kabupaten atau kota, promosi investasi skala menengah. Yang selanjutnya, pengembangan industri unggulan daerah. Yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota berwenang atas pengembangan lokal dan IKM, meliputi industri kecil dan menengah atau IKM, perizinan usaha lokal, pembinaan dan pelatihan usaha kecil. Yang selanjutnya, memahami kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, nilai tambah bruto atau PDRB sisi produksi, yaitu mengukur output industri manufaktur dikurangi input bruto. Yang kedua, kontribusi persentase share, dengan dihitung sebagai persentase terhadap total PDRB wilayah. Yang ketiga, pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, bukan sekadar ekspansi volume. Yang keempat, location quotients atau LQ, yaitu mengidentifikasi keunggulan komparatif industri di suatu kabupaten. Yang kelima, shift share analysis, yaitu mengurangi sumber pertumbuhan, faktor nasional versus keunggulan kompetitif lokal. Industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja, janji yang harus diuji. Yang pertama, padat karya versus padat modal, yaitu dua pendekatan ini merupakan konsekuensi penyerapan tenaga kerja yang berbeda. Yang kedua, elastisitas tenaga kerja, yaitu mengukur seberapa besar pertumbuhan industri menyerap pekerja baru. Yang ketiga, kualitas pekerjaan industri, yaitu di mana dimensi yang sering diabaikan yang merupakan kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, kualitas pekerjaan industri, dimensi yang sering diabaikan yaitu kesejahteraan dan keamanan. Yang keempat, mismatch keterampilan, yaitu tantangan struktural, yaitu meliputi dengan kompetensi lokal versus kebutuhan industri. Yang kelima, strategi linkage kabupaten, yaitu menjalin integrasi yang harmonis antara pendidikan, pelatihan, dan industri. Dampak industri terhadap kesejahteraan lebih dari sekedar pendapatan. Yang pertama, pengukuran kesejahteraan, yaitu bukan hanya pendapatan, melainkan mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Yang kedua, risiko enclave ekonomi, yaitu industrialisasi tanpa distribusi yang adil menciptakan ekonomi tertutup yang berbahaya. Yang kelima, pertumbuhan inklusif, itu mensyaratkan bahwa manfaat industri menyentuh rumah tangga termiskin di wilayah tersebut. Selanjutnya, internalisasi dampak negatif,
dampak negatif harus diinternalisasikan dalam biaya kebijakan, misal pajak emisi, peraturan lingkungan. Yang selanjutnya, regulasi CSR oleh kabupaten. CSR sebagai instrumen redistributif yang perlu diregulasi dan pemerintah kabupaten. Struktur industri regional dan keunggulan kompetitif daerah. Yang pertama, definisi dan komposisi struktur industri regional, yaitu dengan komposisi jenis industri yang membentuk ekonomi suatu wilayah. Yang kedua, strategi industri daerah. Dua strategi yang dengan resiko dan keuntungan yang berbeda, yaitu diversifikasi industri versus spesialisasi industri. Yang ketiga, cluster industri atau industrial cluster, yaitu meliputi aglomerasi, kolaborasi, pemasok, koliopertat, lembaga terkait, dan peningkatan daya saing kolektif, yaitu menciptakan aglomerasi yang meningkatkan daya saing kolektif. Yang selanjutnya, rantai nilai lokal atau local value chain, yaitu menentukan seberapa besar nilai tambah tertahan di dalam daerah. Yang selanjutnya, peta jalan industrialisasi daerah, berbasis pada keunggulan komparatif dan analisis struktur industri, meliputi analisis struktur industri, identifikasi keunggulan komparatif, pengembangan rencana implementasi strategi pertumbuhan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu Key Performance Indicator, bagaimana mengukur keberhasilan kebijakan industri daerah. Yang pertama yaitu pada bagian dimensi output, yaitu pada dimensi output itu meliputi jumlah IKM baru, nilai investasi, realisasi perizinan industri. Kedua, dimensi outcome dengan meliputi pertumbuhan PDRB sektor industri, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan UMK. Yang selanjutnya, pada dimensi dampak jangka panjang. Pada dimensi dampak jangka panjang ini meliputi penurunan kemiskinan di sekitar kawasan industri, peningkatan IPM atau indeks pembangunan manusia, dan penurunan Gini ratio. KPI yang baik harus SMART, yaitu spesifik, detail yang jelas dan spesifik, indikator yang dapat diukur, target yang realistis dicapai, sesuai tujuan kebijakan industri, memiliki tenggat waktu yang jelas. Kondisi Hex Responsibility Law Authority, dilema kabupaten di persimpangan kewenangan. Yang pertama, advokasi dan lobbying vertikal terstruktur, yaitu berbasis data kuat untuk mempengaruhi kebijakan tingkat atas. Yang kedua, maximizing discretionary space, mengoptimalkan ruang kebijakan yang tersedia secara kreatif. Yang ketiga, kemitraan horizontal, yaitu kolaborasi dengan swasta dan masyarakat sipil untuk menutup gap kewenangan. Strategi pendanaan kabupaten untuk pembangunan industri, harmonisasi belanja pusat dan daerah. Yang pertama, sumber pendanaan kabupaten, yaitu meliputi APBD, DAX industri, dana alokasi umum atau DAU, sumber kreatif lainnya. Yang kedua, dana alokasi khusus atau DAK IKM, instrumen pusat yang wajib dioptimalkan kabupaten. Yang ketiga, blending finance, yaitu meliputi dengan APBD, dana CSR, hibah NGO, kredit perbankan. Yang keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah. Harmonisasi belanja pusat dan daerah itu meliputi RKP nasional atau rencana kerja pemerintah, RKPD kabupaten atau rencana kerja pemerintahan daerah. Yaitu dengan duanya itu mensinkronisasi perencanaan antara RKP dan RKPD. Yang kelima, pembiayaan inovatif. Ini meliputi BUMD sebagai katalis investasi industri, obligasi daerah, skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang selanjutnya, koordinasi vertikal dan horizontal, arsitektur tata kelola industri daerah. Dengan koordinasi vertikal yaitu Kemenperin, dinas provinsi ke dinas kabupaten. Dengan koordinasi horizontal atau tingkat kabupaten, yaitu dari Dinas Perindustrian, Dinas Nakertrans, Bapeda, DPMP, TSP, BPMD. Forum koordinasi lintas sektor harus difungsikan secara nyata. Itu tim koordinasi percepatan pembangunan daerah. Kemitraan dengan dunia usaha melalui forum musyawarah perencanaan industri daerah atau sejenisnya. Fragmentasi birokrasi, yaitu penyakit kronis yang membunuh efektivitas kebijakan industri daerah. Yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Rizka Augustober. Tak stop dulu.
Baik, selanjutnya adalah peran pemerintah pusat dalam pengembangan industri, batas dan tanggung jawab. Yang pertama ada penetapan kebijakan nasional. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan industri nasional melalui RIPIN, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 sampai 2035. Yang kedua, koordinasi kawasan industri dan KEK. Kementerian Perindustrian mengordinasi pengembangan kawasan industri nasional dan kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, standarisasi dan regulasi persaingan. Pusat bertanggung jawab atas standarisasi, sertifikasi, produk, dan regulasi persaingan usaha industri. Yang keempat adalah pemberian insentif fiskal eksklusif. Insentif fiskal nasional adalah instrumen eksklusif pemerintah pusat. Selanjutnya, peran pemerintah provinsi, koordinasi yang terlalu sering diabaikan. Yang pertama ada penyusupan RPIP, menurunkan rencana induk pembangunan industri nasional ke tingkat wilayah. Yang kedua, pembinaan industri besar, mengawasi dan membina industri dengan investasi sebesar 10 miliar ke atas. Yang ketiga, mediator konflik kewenangan, menjembatasi perselisihan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Yang keempat ada promosi investasi lintas kabupaten, bertanggung jawab atas promosi investasi industri yang mencakup beberapa kabupaten. Yang kelima, fungsi dekonsentrasi, menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat agar lebih relevan dan kontekstual dengan kondisi wilayah. Selanjutnya, akuntabilitas kinerja kepala daerah melampaui sarapan anggaran. Yang pertama ada sistem SAKIP, integrasi surplus akuntabilitas, yaitu menyatukan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dalam satu surplus. Yang kedua ada evaluasi berbasis outcome. Evaluasi kepala daerah berfokus pada dampak nyata. LKPJ wajib memuat indikator dampak nyata. Yang ketiga, evaluasi EPPD, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemendagri menilai indikator kunci pembangunan daerah. Yang keempat, keberhasilan kepala daerah meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, persyaratan akuntabilitas, transparansi data. Transparansi data industri daerah melalui sistem informasi terintegrasi. Selanjutnya, tantangan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Yang pertama, konflik peruntukan lahan. Konflik peruntukan lahan, tantangan utamanya adalah konflik tata ruang antar industri, pertanian, dan konservasi. Yang kedua, keterbatasan RT/RW kabupaten. RT/RW tidak mengalokasikan zona industri memadai, membatasi pertumbuhan investasi. Yang ketiga, kajian lingkungan sebagai dasar. Kajian lingkungan sebagai dasar wajib menjadi dasar perencanaan berkelanjutan. Yang keempat, resiko kawasan rawan bencana. Resiko kawasan rawan bencana, resiko tambahan dalam pengembangan industri di kabupaten rawan bencana. Yang kelima adalah Green Industry Policy. Green Industry Policy harus keharusan untuk keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, tantangan kapasitas SDM, birokrasi, dan inovasi kebijakan industri daerah. Yang pertama, ketidakseimbangan kapasitas SDM. Kapasitas SDM Dinas Perindustrian Kabupaten sering tidak sebanding dengan kompleksitas tantangan industrialisasi. Yang kedua, regenerasi terhambat. Regenerasi jabatan fungsional analisis industri adalah investasi jangka panjang, sering dikalahkan kepentingan jangka pendek. Yang ketiga, ekosistem riset yang lemah. Inovasi kebijakan industri daerah memerlukan ekosistem riset dan pengembangan melibatkan perguruan tinggi lokal. Yang keempat, terbatasnya pemanfaat teknologi. Pemanfaat teknologi, informasi, dan big data untuk analisis industri daerah masih sangat terbatas. Nomor 5, kurangnya benchmarking. Benchmarking ke daerah-daerah yang berhasil adalah metode pembelajaran paling efektif yang sering diabaikan. Yang selanjutnya ada solusi inovatif untuk tantangan pembangunan industri daerah. Yang pertama ada inkubasi bisnis IKM berbasis klaster.
Skema difasilitasi pemerintah kabupaten untuk mendukung pertumbuhan IKM. Yang kedua, kemitraan wajib industri besar dan UMKM. Mendorong kolaborasi dan integrasi UMKM lokal ke dalam rantai pasok industri besar. Yang ketiga, lembaga intermediasi teknologi. Pembentukan jembatan antara industri dan lembaga riset universitas lokal untuk inovasi. Yang keempat, digitalisasi IKM untuk akselerasi daya saing. Strategi kabupaten untuk meningkatkan daya saing melalui adopsi teknologi digital. Yang kelima, ada zona ekonomi khusus kabupaten. Strategi kabupaten investasi Sunar Danau melalui kabupaten. Instrumen menarik investasi industri dengan inisiatif terpadu tingkat kabupaten. Selanjutnya, rencana pembangunan industri kabupaten dari dokumen ke aksi nyata. Yang pertama ada pengertian RPIK, dokumen perencanaan industri jangka panjang selama 20 tahun. Wajib disusun setiap kabupaten. Yang kedua, penyelarasan vertikal. Harus selaras secara vertikal melekat pada RPIP provinsi dan RIPIN nasional. Yang ketiga, penyusunan berbasis data. Berbasis data industri aktual, bukan asumsi semata. Identifikasi potensi dan kelemahan. Yang keempat, ada implementasi aksi nyata. Rencana aksi tahunan yang terukur, terintegrasi dalam RKPD dan APBD. Yang kelima, ada evaluasi dan pembaruan. Evaluasi berkala adalah kewajiban, sering diabaikan oleh kabupaten. Selanjutnya, mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi dalam kebijakan industri daerah. Membangun industri yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja perempuan. Industri tekstil, makanan, olahan, kerajinan memiliki proporsi pekerjaan perempuan yang tinggi. Yang kedua, kebijakan responsif gender. Kebijakan industri yang tidak responsif gender dapat memperkuat ketimpangan akses ekonomi. Yang ketiga, dukungan khusus IKM perempuan. Yang keempat, industri inklusif dan berdaya, mencakup pemberdayaan penyandang disabilitas dan masyarakat adat dalam rantai nilai industri. Yang kelima, penggunaan indeks gender global. Adopsi standar global index gender dalam analisis industri daerah untuk mengukur kemajuan mulai diadopsi oleh Indonesia. Selanjutnya ada sintesis kerangka kerja analisis kebijakan industri kabupaten yang komprehensif. Yang pertama ada diagnosis kondisi intelektual aktual yang berbasis data primer dan sekunder. Yang kedua, formulasi kebijakan, mempertimbangkan kewenangan fiskal konteks lokal. Yang ketiga, implementasi efektif, koordinasi multi-aktor, tekstur, dan pemantauan konsisten. Yang keempat, evaluasi berbahan outcome, phase paling kritis dan sering diabaikan. Yang terakhir, apa yang diharapkan dunia dari analisis kebijakan pembangunan generasi kalian? Yang pertama, sarjana ekonomi, arsitek perubahan ekonomi daerah, bukan pengamat melainkan perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, kompetensi komunikasi kebijakan berbasis bukti, harus diiringi kompetensi komunikasi yang persuasif. Yang ketiga, integritas dan keberanian berdasarkan data. Modal utama di biokrasi berani berpendapat berdasarkan fakta. Yang keempat, reformasi dari dalam sistem Indonesia. Generasi analisis kebijakan yang berani melakukan perubahan. Yang kelima, mulailah hari ini membangun fondasi kompetensi. Tugas dimulai sejak hari ini, bukan saat wisuda. Terima kasih, sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.